Halo Rai Bumi, are you understand? Ambil segelas air putih lalu disembur. Fuh. Gak jelas. Bacain mantra doang anjir. Oke baiklah, kali ini Sarjana Ngeyel akan merangkum sequel terakhir dari film I Spit on Your Grave yang rilis pada tahun 2019, yaitu Deja Vu. Tapi sepertinya film ini adalah lanjutan dari versi originalnya kalau nggak salah. Tapi tenang, ceritanya masih nyambung dengan remake yang udah kita rangkum beberapa hari kemarin. Tapi jika ada penambahan cerita atau tidak kesamaan tempat, diharapkan kalian pura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak mendengar saja. Lihat kiri kanan sambil makan kuaci, siul-siul. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal film ini kita akan perlihatkan wanita yang cantik jelita yang bernama Becky, yaitu istri John yang telah tewas dihabisi Jen. Dia sedang menunggu pom bensin peninggalan John. Dia sedang mendengarkan percakapan wawancara Jen di radio. Ceritanya Jen sekarang sudah menjadi penulis hebat. Buku-bukunya laris di pasaran menceritakan berdasarkan pemerkosaan yang telah dialaminya. Sekaligus dia menjadi penasehat atau motivator bagi orang-orang yang dicekiri papap secara paksa. Dimana setelah mendengarkan itu, Becky menelpon seseorang pria yang bernama Herman, dan ini adalah ayah dari Medway. Dan sepertinya mereka sudah merencanakan pembalasan dendam kepada Jen sudah 40 tahun lamanya. Scene berpindah, Jen yang tumbuh subur dan terlihat sudah tua, makan bersama putrinya yaitu Christy Hills yang berprofesi sebagai model top di dunia. Selesai makan, mereka dihampiri oleh dua orang pria yang membawa mobil box yang ingin minta tanda tangan kepada Jen. Ternyata pria itu bermaksud lain. Mereka memukul Jen dan putrinya hingga pingsan. Lalu memasukkan Jen dan Christy ke dalam mobil boxnya, dan mereka akan membawa Jen ke negaranya. Ternyata pria itu adalah Kevin, saudara laki-laki Stanley, dan Scotty, sepupunya Andy, orang-orang yang telah dibunuh Jen. Setelah perjalanan panjang, mereka membawa Jen dan Christy ke hadapan Becky. What is she doing here? She was with her. They came together out of the I just want to know why the fuck you... Lalu mereka bertiga membawa Jen ke rumah Herman, ayahnya Medway. Mereka ingin menggantungkan Jen seperti kematian Matt. Sedangkan Christy dibawa oleh Scott entah kemana tujuannya, karena Becky tidak menginginkan keberadaannya. Sebelum menggantungkan Jen, mereka menyuruh Jen untuk menggali kuburannya sendiri. Justru di sana Jen dapat melakukan perlawanan, mengambil senjata Herman dan menodongkannya kepada mereka. Stand up there and put that noose around your neck. Entah apa yang ada di benak Jen tidak menembakkan senjata itu dan dia lari ke dalam hutan karena dia masih mengkhawatirkan Christy. Sedangkan Becky and the gang membiarkan Jen lari begitu saja. Ternyata Becky punya niat lain. Dia lebih senang membunuh Jen dengan cara memburunya terlebih dahulu, karena dia sudah mengetahui kalau Jen ini tidak akan pergi jauh. Sedangkan Christy berhasil melepaskan lakban di mulutnya, mengatakan kalau dia ingin buang air kecil. Karena Scott tidak ingin mobilnya dikencingi, dia berhenti dan menyuruh Christy buang air di dalam semak-semak. Setelah menunggu terlalu lama, akhirnya Scott menghampiri Christy ke balik semak. Christy pun mulai memancing Scott, melemparkan sempak dan BH-nya hingga tersangkut di pepohonan. Scott yang tiba di sana mengambil sempak Jen yang tergantung dan menciumnya dengan tarikan dalam. Christy diam-diam berjalan di belakang Scott, kemudian memukul kepalanya dengan kayu. Tak lupa juga burung puyuhnya. Kemudian Christy meninggalkan Scott di sana dan membawa mobilnya ingin mencari ibunya. Sedangkan Jen bertemu dengan wanita tua yang bersepeda. Entah siapa dia, tiba-tiba dia mengancam Jen. I'll get you, my pretty, and your little girl. Sedangkan Becky dia mulai bergerak untuk mencari Jen. Jen yang menyusuri hutan bertemu dengan mobil sepasang suami istri yang sudah tua, yang kerjanya cuma mabuk-mabukan. Jen meminjam telepon kepada mereka untuk menghubungi polisi. Tapi mereka tidak punya telepon dan untunglah mereka memberi Jen tumpangan. Entah apa alasannya mereka menurunkan Jen di pemakaman, namanya juga orang mabuk. Terlihat di sana makam Johnny, Andy, Stanley, dan Medway. Tak lama kemudian terlihat Becky juga berada di sana. Untunglah Jen berhasil bersembunyi dalam lubang kuburan yang baru digali. Kemudian Jen berlari ingin bersembunyi di dalam gereja, tapi sayang pintu itu tertutup. Dan Becky pun melihat keberadaan Jen, menghampiri Jen dan mengorok lehernya. Hingga putus.
Lalu Becky pergi meninggalkan jasad Jen di sana. Dan betapa hancurnya Christy sampai di sana melihat ibunya telah tewas dengan keadaan kepala telah terpotong. Christy mencoba minta bantuan kepada seseorang yang ada di sekitar sana, tapi tidak terlihat ada satupun umat manusia di sana. Dan saat dia kembali, jasad Jen ibunya sudah tidak ada di sana. Terlihat dibawa oleh mobil Scout yang dikendarai oleh Christy tadi. Pastinya itu adalah salah satu dari mereka. Becky yang melihat keberadaan Christy di sana lalu memburunya. Singkat cerita, Christy yang terus berlari sampailah di dalam hutan, bertemu dengan Herman. Lalu Kevin datang mencekiknya dari belakang dan meminta Herman untuk melakukan cekidi papap kepada Christy. Herman pun merobek baju Christy. Pas adegan ini jempol kaki gua goyang-goyang anjir. Tapi sepertinya Herman tidak sampai hati untuk melakukannya. Itu membuat Kevin sedikit kesal. Sekarang giliran dialah yang melakukannya kepada Christy. Kevin memukul Christy hingga dia pingsan. Lalu cekidi papaplah dengan Christy. Jeremy Padi sama top model dunia. Setelah selesai, Herman yang punya hati membantu Christy untuk berdiri dan pergi dari sana. Ternyata Becky juga sudah sampai di sana. Dia juga ingin melakukan cekidi papap kepada Christy. Girl, please don't. Dan Herman yang sudah tidak tahan melihat kelakuan mereka, Herman pun memukul mereka bertiga. Berkat bantuan Herman, Christy berhasil lari dari sana. Singkat cerita, gelap malam telah tiba. Christy bersembunyi di dalam belahan pohon kayu mendengar suara Becky and the gang mendekat. Penjahat dari kalangan mana ini anjir? Sedangkan mereka membawa jasad Jen yang telah dikafani dekat makam Johnny, Stanley, Andy, dan Medway, lalu melemparkannya ke dalam makam yang sudah digali, tempat Jen bersembunyi tadi. Lalu mereka meludahinya. Inilah mungkin makna judul filmnya. Sedangkan Christy ketiduran di dalam pohon itu sampai pagi. Saat terbangun, dia mencuci badannya di genangan air, lalu terus berjalan entah kemana tujuannya. Tanpa selai benang pun di tubuhnya. Halus anjir, tapi sayang kalian gak bisa lihat. Sampailah Chris di pemukiman penduduk. Dia mengambil baju orang yang terjemur. Pada akhirnya Christian terus berjalan sampailah di rumah Herman. Melihat Herman sibuk dengan pekerjaannya, Christy diam-diam masuk ke rumah itu, memakan semua makanan yang ada di dalam rumah Herman. Tak lama kemudian Herman selesai dengan pekerjaannya. Saat Herman masuk, Christy sudah menunggunya di atas kursi goyang. Herman pun bergegas mengambil senjatanya. Kemudian pelurunya kosong. Ternyata semua pelurunya sudah diambil oleh Christy. Herman pun berlari ke gudang mengambil senjata yang lainnya. Saat dia sampai dalam rumah, Christy sudah tak berada di sana. Herman mencari di sekitar rumahnya, mengira Christy bersembunyi di dalam gudang. Herman menembak ke dalam gudang tersebut. Christy datang dari belakangnya dan memukulnya dengan celurit. Herman berbalik dengan tubuhnya yang telah lemah dan berkata, "Kenapa aku?" Padahal kan dia yang udah nyelamatin Christy. Sudahlah, namanya juga film bro. Lalu Christy pergi dari sana membawa mobil Herman. Di perjalanan dia melihat Kevin dan Scott menghampiri Becky, memberikan bunga kepada Becky seperti kebiasaan yang telah dilakukan John. Di sana Becky mengatakan dia telah mendengar kabar bahwa adanya orang telah mencuri pakaian dari pemukiman penduduk. Dan karena hal itu Becky menyuruh Kevin dan Scott bergegas untuk mencari Christy. Di perjalanan, Kevin bercerita setelah menyelesaikan kasus ini dia akan pergi ke New York dan meninggalkan Scott di desa sendirian. Scott yang tidak terima dengan hal itu akhirnya menghentikan mobilnya dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan di tengah perdebatan itu, ternyata Christy telah memotong perjalanan mereka, memancing dua kepurut itu dengan membunyikan klakson mobilnya. Kevin yang mengira itu Herman mendekati mobil tersebut. Melihat Herman tidak ada di sana, Kevin masuk ke dalam hutan yang ada di sebelahnya. Ternyata Christy sudah menunggunya di sana. Kevin melindungi dirinya memecahkan botol yang ada di dekatnya. Tapi sayang, Christy telah menodongkan pistol kepadanya. Sekarang gantian, Christy yang meminta Kevin untuk membuka celananya, lalu mengasih sedikit peregangan kepada Kevin. Saat menikmati suasana itu, Christy mengambil pecahan botol dan menusukkannya pada burung puyuh Kevin yang akan mengembangkan sayap. Scott yang mendengar teriakan Kevin menyusurinya ke dalam hutan. Melihat Kevin pendarahan, dia mengejar Christy dengan pisau. Kemudian Christy menembak burung puyuhnya. Sepertinya tepat sasaran mengenai helmnya. Lalu Christy membuka celana Scott dan menembakkan pistol ke dalam lubang ee-nya yang menembus otaknya. Akhirnya Kevin dan Scott tewas.
Becky yang tak mendapat jawaban telepon dari Herman menghampiri Herman ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Becky melihat Herman telah tewas. Sudah pasti dia mengira itu adalah ulah Christy. Lalu dia memutuskan untuk mencari Christy. Di perjalanan dia menemukan jasad Andy dan Scotty. Becky yang berpikir Christy belum terlalu jauh, dia berjalan ke depan mencari Christy. Dan dia dikejutkan suara Christy yang menanyakan keberadaan ibunya. Where's my mother? Where is my mother? Christy menodongkan senjata kepada wajah Christy dan menanyakan keberadaan ibunya. Justru di sanalah Becky mendapatkan kesempatan. Dia memukul Christy dan ingin mengorok lehernya. Tapi di sana bala bantuan datang. Sepasang suami istri yang mabuk tadi memukul Becky entah apa alasannya. Sedangkan Christy hanya bisa memperhatikan mereka memukul Becky. Tapi pada akhirnya Becky tewas di tangan Christy. Setelah itu, sepasang suami istri itu ingin mengantarkan Christy ke tempat jasad ibunya. Di sana gadis tua itu menunjukkan keempat makam ayah Christy. Rame cuk. Lalu membuka penutup tempat jasad ibunya. Betapa hancurnya Christy melihat jasad ibunya diperlakukan kurang wajar. Di tengah kesedihan itu, seseorang datang mendorong Christy dari belakang. Dan itu adalah orang yang bersepeda tadi yang mengancam Jen. Lalu mereka menari, berteriak, memukul Christy hingga sekarat. Ternyata sepasang suami istri ini adalah ayah dan ibu John. Tapi kenapa dia membunuh istri Johnny? Namanya juga orang mabuk. Sedangkan gadis yang satunya lagi adalah nenek Medwi. Lalu mereka bertiga pergi dari sana. Tapi semuanya belum berakhir. Christy sadar dan menyerang dua gadis itu hingga tewas. Kemudian dia meminta ayah John mengeluarkan jasad ibunya dari kuburan dan menaikkannya ke atas mobilnya. Christy tidak sampai hati untuk menembaknya. Pada akhirnya dia bunuh diri karena dia tidak bisa hidup tanpa istrinya. Di ending film ini Christy membawa jasad ibunya ke New York dengan mobil sepasang suami istri yang pemabuk tadi dan selesai. Dan itulah akhir dari kehidupan Jen, di mana kejadian 40 tahun yang lalu terulang kembali, menghabisi hidupnya saat di puncak karirnya. Hal yang sama pun terjadi kepada putrinya. Putrinya pun melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Jen kepada korbannya dulu, menghabisi nyawa orang telah melecehkan dan membunuh ibunya. Kejadiannya pun masih di desa yang sama dan pelakunya masih bersangkutan dengan korban-korban dulunya. Hidup itu berputar, melingkar. Lah kok kesana, cir? Yaudah, sekian dan terima kasih.